Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 316. Kakek, tolong maafkan. Saya bersedia menghormati semua bahan obat berusia 100 tahun di toko. Herman terus bersujud, berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Dia telah melihat sejak lama bahwa Dev bukan orang biasa, dan dia seharusnya memiliki kekuatan di belakangnya. Tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu kuat. Bahkan, Yansen adalah pengikutnya, mungkin di seluruh provinsi Jiangbei. Benar-benar tidak banyak orang dengan kekuatan seperti itu. Saya tidak akan meminta bahan obat Anda dengan sia-sia. Saya tidak punya cukup uang sekarang. Saya dapat menukarnya dengan Anda untuk pil peremajaan. Saya ingin Anda membeli bahan obat berusia ratusan tahun, sebanyak mungkin dari seluruh pasar di Yuncheng. Berapa banyak uang Anda dapat meminta saudara He dan mengubahnya menjadi pil peremajaan dan memberikannya kepada Anda? Dev tidak merampok. Dia tidak dapat membuat kesepakatan sekali pakai, dan dia masih mengandalkan Herman untuk memberinya bahan obat berharga untuk waktu yang lama. Pil peremajaan. Herman mengangkat kepalanya dan menatap Dev dengan heran. Mungkinkah benar pil peremajaan dibuat olehku? Kecuali aku, tidak ada yang bisa melakukannya. Dev tahu apa yang akan dikatakan Herman. Jadi dia mengangguk. Tidak berani. Herman tersipu. Oke. Bangun. Dev melambaikan tangannya, membuat Zhou Zi melakukannya. Herman buru-buru meminta Dev untuk membawa semua bahan obat berusia 100 tahun ke toko, dan meminta Dev untuk mengambilnya. Chen, setelah keluar dari tong rentang, Ted ingin berbicara dengan Dev, tetapi untuk sementara dia tidak tahu bagaimana cara memanggil Dev. Awalnya dia memanggil Dev dengan mentalitas kakak laki-lakinya. Dia memikirkan wilayahnya sendiri, dan dia bisa membantu Dev sebagai kakak laki-laki. Tapi kali ini, Ted tahu bahwa kekuatannya jauh di belakang Dev, dan dia sangat malu sehingga dia tidak tahu harus memanggil Dev apa. Ada apa, Kakak He? Dev menatap Ted yang malu dan bertanya, "Oh, aku hanya ingin bertanya, ada apa dengan pil peremajaan? Dan selain itu, apakah Anda benar-benar Tuan Harimau dari Hong Cheng?" Ted berkata, dengan pandangan licik ke arah Yansen. Setelah berhubungan dengan Yansen begitu lama, Ted bahkan tidak menyadari bahwa Kaisar bawah tanah Hong Cheng terlalu mudah didekati. Apa dia tidak mirip denganku? Yansen tersenyum pada Ted. Seperti Ted mengangguk berulang kali, tidak berani menatap mata Yansen. Dev tersenyum dan mengikuti Ted untuk memperkenalkan pil peremajaan, dan berencana menjadikan Ted sebagai agen pil peremajaan Yuncheng. Adapun bahan baku pil peremajaan, Ted juga akan menyuplainya. Obat umum semacam ini hampir ada di mana-mana di Yuncheng, dan mudah untuk didapatkan. Mendengarkan perkenalan Dev, Ted menjadi semakin bersemangat. Jika dia bisa memenangkan agen pil peremajaan Yuncheng,
itu akan menjadi aliran kekayaan yang stabil. Saudara Dev, jangan khawatir. Saya akan menyediakan bahan obat yang semuanya adalah bahan obat bermutu tinggi. Ted berkata dengan semangat. Sudah siang. Ayo, makan malam. Hotel terbesar. Saya akan mentraktirmu sepanjang jalan. Yuri, sepasang mata selalu melirik Dev secara tidak sengaja. Di usianya, itu adalah usia di mana hati musim semi bertunas. Melihat pria istimewa Dev, dia jantan. Jika Dev bukan pacar Yuki, mungkin dia akan mengambil inisiatif untuk mengejarnya. Saudari Yuki, kamu sangat beruntung telah. Bab 317. Menemukan pacar yang begitu baik. Mata Yuri penuh rasa iri. Setelah tiba di hotel, Ted memesan semeja hidangan dan menelepon Yumi, memintanya untuk datang makan malam setelah pulang kerja. Ketika Yumi datang, mengenakan pakaian profesional dengan tas di punggungnya, dia sedikit mengernyit saat dia melihat kemeja yang penuh dengan anggur dan makanan. Bukankah terlalu boros memesan begitu banyak hidangan hanya untuk beberapa orang? Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Cepat duduk. Ted menarik Yumi untuk duduk. Yumi menyeka tangannya dengan handuk basah, menatap Dev dan berkata, setelah berjalan lama, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu tahu bahwa ada langit dan orang-orang di luar langit? Ada orang di luar langit dan orang-orang. Buka saja mulutmu dan buat ratusan bahan obat. Hal-hal itu adalah sesuatu yang bisa dimainkan oleh anak sepertimu. Benarkan, meskipun keluarga sepupuku punya uang, kamu tidak bisa sembarangan membelanjakannya. Begitu kata-kata Yumi keluar, baik Ted maupun Yuri terkejut. Diam. Ted memelototi Yumi, lalu berkata dengan nada meminta maaf. Kakak, Dev, aku benar-benar minta maaf. Yumi tidak bermaksud jahat. Apakah yang saya katakan itu benarkan? Yumi berteriak pada Ted dengan marah. Kakak, berhenti bicara. Yuri buru-buru menarik Yumi ke samping, dan Ted mengikuti. Keduanya mengikuti Yumi dengan suara rendah dan mengatakan sesuatu. Saya melihat bahwa wajah Yumi berubah berulang kali, dan dia bahkan memandang Dev dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, mereka bertiga duduk di meja lagi. Dan wajah Yumi, sedikit jelek, terlihat sangat malu. Dev tersenyum sedikit, dan memimpin dengan mengatakan, ayo makan. Beberapa orang mulai menggerakkan sumpit mereka. Tetapi tangan Yumi, yang memegang sumpit, sedikit gemetar. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Dev. Apalagi Yansen di samping Dev. Setelah makan, Dev memberikan daftar obat kepada Ted dan memintanya untuk menyiapkan sesuai dengan bahan di dalamnya. Sore hari, Dev tidak pergi ke hotel, tetapi mengumpulkan teratai salju berusia 1000 tahun dan bahan obat berusia 100 tahun dari tong rentang, bersiap untuk memurnikan pil juling. Melihat ratusan juta uang di tanah, Dev tidak merasakan gelombang apa pun di hatinya. Setelah menutup tirai, dantian Dev mulai naik perlahan. Dan kemudian, kekuatan spiritual berkumpul di ujung jari Dev, menjadi api biru muda. Pergi dengan lambaian tangan, Dev. Api biru muda langsung meledak, menyelimuti tanaman obat di tanah. Dengan mata sedikit terpejam, Dev melantunkan kata-kata. Sementara api biru muda berkedip-kedip di bawah nyala api. Bahan obat bernilai ratusan juta dolar, semuanya perlahan berubah menjadi asap.
Ning, mata Dev tiba-tiba melebar. Dan setelah teriakan, kepulan asap tiba tampak hidup. Dan berkumpul bersama dengan putus asa. Dan akhirnya berubah menjadi bentuk bola. Sekitar setengah jam kemudian, Dev tiba-tiba menghembuskan napas. Dan asapnya langsung terhembus. Dan di dalam bungkus asap, ramuan hijau melayang di udara. Selesai, Dev sangat gembira, melompat, dan langsung mengambil pil di tangannya. Ramuan ini disempurnakan dengan ratusan juta bahan obat. Dev memegang ramuan itu. Tangannya sedikit gemetar, membuka mulutnya. Dev menelan pil itu. Boom! Gelombang energi spiritual mengalir langsung ke atas kepalanya. Dan Dev merasa tubuhnya akan meledak. Bab 318. Dev, yang sangat gembira, buru-buru duduk bersila di tempat tidur, dan mulai mengaktifkan seni, konsentrasi hati, menyempurnakan aura, bergelombang ini. Saat matahari terbenam, Dev membuka matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa jernih. Di jalan yang ramai di lantai bawah, Dev dapat secara akurat mendeteksi suara serangga terbang kecil yang mengepakkan sayapnya. Pelatihan Ki tingkat ke-9. Hahaha, pelatihan Ki tingkat ke-9. Dev tertawa terbahak-bahak saat merasakan nafas dantiannya. Dia tidak menyangka bahwa pil pengumpul roh akan memungkinkannya untuk langsung menembus pelatihan Ki tingkat ke-9. Melihat bahwa ratusan juta ini tidak sia-sia. Pelatihan Ki tingkat 9 adalah puncak dari pelatihan Ki. Selama dia menerobos periode pelatihan Ki, Dev akan dapat mencapai bangunan fondasi, dan dia dapat pergi ke pulau tanpa nama, hanya saja ranah kecil, mudah diterobos. Tetapi jika Anda ingin menerobos ranah besar, saya khawatir itu akan sedikit sulit, dan Anda membutuhkan kesempatan tertentu. Setelah merapikan sebentar, Dev berjalan keluar ruangan dan menemukan bahwa Yansen sudah menunggu di luar ruangan. Tuan Chen, Ted ada di sini dan telah membawa semua bahan obat. Kami menunggu Anda untuk makan malam bersama. Melihat Dev keluar, Yansen segera berkata, "Baiklah, ayo pergi." Dev tidak menyangka Ted begitu efisien, begitu banyak bahan obat disiapkan dalam setengah hari. Anda harus tahu bahwa bahan obat ini digunakan untuk memurnikan 100 pil merah kecil. Berjalan ke bawah hotel, Dev melihat bahwa Ted sedang menginstruksikan orang-orang untuk menurunkan truk, dan sebuah truk besar yang penuh dengan bahan obat dibawa ke atas. Kakak Dev, semua bahan obat sudah siap, dan aku telah membuka 2 kamar lagi di lantai tempat tinggalmu untuk menyimpan bahan obat. Melihat Dev turun, Ted buru-buru berkata, "Yah, tidak butuh waktu lama. Kurasa butuh lebih dari 1 hari untuk memperbaiki 100 pil peremajaan ini." Dev mengangguk. "Ayo pergi. Ayo makan. Kali ini aku akan mengajakmu makan camilan spesial." Yun Cheng, Yu Fei dan yang lainnya sudah pergi. Ted berkata dengan sedikit senyum. Terlihat bahwa Ted tidak takut pada Dev dan Yansen. "Saat ini, pergilah." Dev tersenyum, karena jalan jajan tidak jauh dari hotel. Dev, Yansen, dan Ted berjalan menuju jalan jajan. Tapi setelah berjalan agak jauh, wajah Dev tiba-tiba berubah, dan alisnya sedikit mengernyit. "Tuan Chen, apakah Anda memperhatikan sesuatu?" Yansen bertanya dengan suara rendah. Seseorang mengikuti di belakang. Dev mengangguk. "Seseorang? Siapa yang mengikuti kita?"
Ted tampak terkejut dan ingin berbalik untuk melihat. Jangan melihat ke belakang. Dev meletakkan bahu Ted dan tidak membiarkannya melihat ke belakang. Tuan Chen, jika tidak, Anda pergi dulu. Dan saya akan mengurus orang-orang di belakang. Mata Yansen berkilat dengan niat membunuh. Orang-orang di belakang sangat kuat. Saya khawatir Anda bukan tandingannya. Jangan pedulikan mereka. Ayo pergi. Setelah Dev selesai berbicara, dia terus berjalan ke depan. Tetapi kali ini dia tidak pergi ke jalan jajan, tapi ke jalan yang lebih gelap. Di dalam gang, ketika Dev dan yang lainnya baru saja masuk ke gang, 5 orang mengikuti di belakang mereka. Yang pemimpinnya adalah Paman Fu, pengurus rumah tangga tua keluarga Wei. Pada saat ini, Paman Fu sedikit membungkuk. Bab 319. Matanya tertuju ke gang. Paman Fu, haruskah kita mengikuti? Seorang guru keluarga Wei bertanya. Baiklah, ayo ikuti. Sepertinya mereka telah menemukan kita sejak lama, dan sengaja membawa kita masuk. Paman Fu berkata dengan niat membunuh. Aku ingin melihat buku apa yang dimiliki orang-orang ini, yang dapat memaksa kita untuk. Aku akan datang sendiri. Setelah Paman Fu selesai berbicara, dia memimpin 4 ahli dari keluarga Wei menuju gang. Begitu saya masuk ke gang, saya melihat Dev, Yansen dan Ted berdiri dengan rapi. Melihat mereka berjalan ke gang. Apakah kamu dari keluarga Wei? Dev bertanya dengan tenang ketika dia melihat Paman Fu dan yang lainnya masuk. Nak, mengetahui bahwa kita adalah anggota keluarga Wei. Kamu masih belum melarikan diri. Sepertinya kamu cukup berani. Paman Fu mencibir, tapi kamu telah melumpuhkan kaki tuan muda kita. Tidak peduli seberapa beraninya kamu, kamu tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Keluarga Wei di ibu kota provinsi. Wajah Ted berubah. Ya, Dev mengangguk. Boom. Ted terhuyung-huyung. Begitu ketakutan hingga dia hampir tidak duduk di tanah. Di seluruh provinsi Jiangbei, siapa yang tidak mengenal keluarga Wei di ibu kota provinsi? Keluarga Wei mengendalikan semua lingkaran politik dan bisnis di kota provinsi dan memiliki pengaruh yang besar. Ted tidak mengerti siapa yang memberi Dev keberanian untuk membuat kaki tuan muda keluarga Wei lumpuh. Meskipun Yansen sangat kuat dan dapat bersenang-senang di beberapa kota di sekitar Hongcheng, tetapi di depan keluarga Wei, dia benar-benar tidak cukup. Melihat keadaan Ted yang ketakutan, Paman Fu tersenyum puas. Hari ini, saya diperintahkan oleh kepala keluarga untuk membawa anak ini kembali. Jika dia berani melawan, dia akan ditembak mati. Orang lain yang tidak relevan jangan kena masalah. Cepat keluar dari sini. Kata-kata Paman Fu jelas ditujukan untuk Ted. Lagi pula, Paman Fu datang untuk menangkap Dev. Adapun yang lainnya, dia tidak ingin menyakiti mereka agar tidak menimbulkan masalah. Kakak He, kamu pergi ke Yuki dan yang lainnya dulu, dan aku akan segera menyusul ke sana. Dev memandang Ted dan berkata. Ted mengangguk dan maju 2 langkah, tetapi berhenti tepat setelah mengambil 2 langkah. Kakak Dev, bukankah agak kejam bagiku untuk meninggalkanmu? Ted sedikit bingung di hatinya. Dev memandang Ted seperti itu, tersenyum sedikit, dan berkata, Kakak He, jika kamu tidak tahu bagaimana bekerja keras, percuma tetap tinggal. Ayo pergi dulu.
Bahkan jika Ted pergi, Dev tidak akan menyalahkan dia. Lagi pula, tidak semua orang berani memprovokasi keluarga Wei seperti dia. Ted ragu-ragu sejenak dan mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya aku tidak tahu kungfu. Tapi aku tidak bisa meninggalkanmu. Ini terlalu tidak sopan. Jika kita mati, kita akan mati bersama. Ted berjalan kembali ke sisi Dev lagi. Melihat Ted kembali, Dev tersenyum lega. Kakak He, mereka akan mati jika mereka mati. Dan kita akan baik-baik saja. Sekarang Dev telah mencapai pelatihan Ki tingkat ke-9. Dia telah memandang rendah semua yang ada di hatinya. Tidak peduli seberapa kuat Paman Fu, tidak akan menjadi lawan Dev. Oke. Karena kalian semua ingin mati, maka aku akan membantumu. Mata Paman Fu menjadi dingin. Dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, bunuh mereka. Begitu Paman Fu selesai berbicara, keempat tuan itu, semua keluarga Wei, mengeluarkan belati mereka, dan saling memandang, dengan ekspresi di wajah mereka. Dia bergegas, dengan tatapan membunuh. Melihat ini, Ted mundur. Bab 320. Ketakutan. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dev tidak bergerak di depan Ted. Sementara, Yansen mengeluarkan ikat pinggangnya dan menghampirinya. Yansen melawan 4, dan dia tidak kehilangan angin. Sabuk di tangannya melambai dengan kuat. Sabuk Yansen istimewa dan terbuat dari cincin besi kecil. Di gang gelap, ketika ikat pinggang dan belati bersentuhan, terdengar suara nyaring dan ada percikan api dari waktu ke waktu. Paman Fu mengerutkan kening, melihat bahwa mereka berempat bahkan tidak bisa mengalahkan satu Yansen. Dia segera meraung dengan marah, minggir, sampah. Setelah mendengar ini, tuan dari keluarga Wei buru-buru mundur dari pertempuran. Sementara, Paman Fu tubuhnya seperti batu besar yang melebarkan sayapnya, melompat seketika dan bergegas menuju Yansen. Melihat ini, Yansen tiba-tiba mengayunkan ikat pinggang di tangannya dan menariknya ke arah Paman Fu yang berada di udara. Dan Paman Fu tidak mengelak. Dia langsung mengulurkan tangan dan meraih ikat pinggang Yansen, dan tiba-tiba mendorong dengan keras, lalu menginjak perut Yansen dengan kedua kakinya. Bang! 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 Setelah beberapa tendangan, Yansen ditendang lagi dan lagi, tanpa kekuatan untuk menangkis. Pada akhirnya, Yansen tidak punya pilihan selain melonggarkan ikat pinggangnya dan berguling di tanah, menghindari serangan Paman Fu. Meski begitu, kulit Yansen jelek, dan ada darah yang meluap dari sudut mulutnya. Dengan kemampuan kecil ini, kamu berani bertarung denganku? Paman Fu melemparkan ikat pinggang Yansen ke tanah dengan santai, dan berkata dengan jijik, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, dan aku hanya menggunakanmu sebagai rekan latihan hari ini. Dev mencibir dan berjalan menuju Paman Fu. Dia telah menembus pelatihan Ki tingkat ke-9, dan dia belum mencoba kekuatannya. Jadi, dia kebetulan mencobanya dengan Paman Fu hari ini. Rekan latihan. Paman Fu mendengus dingin. Harga untuk rekan latihanku agak tinggi, yaitu menyerahkan hidupmu. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Paman Fu seperti peluru yang ditembakkan, dan dia bergegas menuju Dev. Dev berhenti dan menatap Paman Fu yang bergegas mendekat, dengan sedikit jijik di wajahnya. Dan dia sepertinya tidak
mengelak sedikit pun. Bang! Dengan dentuman keras, pukulan cepat Paman Fu menghantam Dev dengan keras. Tapi sebelum Paman Fu senang, dia merasakan kekuatan kejut yang sangat besar memantul kembali di sepanjang lengan Paman Fu. Apa? Hati Paman Fu kaget, dan dia buru-buru mundur. Tapi sudah terlambat. Kekuatan anti kejut sepertinya menjadi hidup, berkeliaran di sekitar tubuh Paman Fu. Lengan Paman Fu menggantung lemah. Jelas, patah. Papa-papa. Segera setelah itu, terdengar suara berderak, dan pakaian Paman Fu meledak seolah-olah robek oleh sesuatu. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Mata Paman Fu penuh dengan kengerian. Tetapi, sebelum dia selesai berbicara, seteguk darah bercampur organ dalam menyembur keluar. Plop, Paman Fu jatuh ke tanah dan mati. Matanya terbuka lebar, dan dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Dia tidak tahu bagaimana dia mati sampai akhir. Tetapi, pada saat ini, organ dalamnya telah terguncang oleh kekuatan kejut. Melihat ini, 4 tuan dari keluarga Wei gemetar, ketakutan, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Kematian Paman Fu sangat tidak bisa dijelaskan. Itu memberi banyak tekanan pada mereka. Dev melangkah maju, berjongkok dan memutar dengan kuat. Memelintir kepala Paman Fu, melemparkan kepala Paman Fu di depan 4 tuan keluarga Wei. Dev berkata dengan dingin bahwa kembali kepala itu ke Askara Wei, dan katakan padanya bahwa cepat atau lambat, aku akan pergi ke ibu kota provinsi dan memelintir kepalanya juga. Tuan dari keluarga Wei mengangguk berulang kali, akhirnya mengambil kepala Paman Fu, berbalik dan lari. Ayo pergi. Dev melihat kembali ke arah Ted. Pada saat ini, Ted benar-benar tercengang. Matanya redup, dan dia mengikuti di belakang Dev. Mungkin butuh waktu lama bagi Ted untuk mencerna adegan barusan. Lagi pula, itu di luar kesadarannya, dan otaknya tidak dapat memahaminya. Saat kami sampai di jalan jajan, ekspresi Ted masih belum membaik. Sekelompok orang makan dan minum, tapi dia tidak banyak bicara. Sepertinya kali ini dia sangat terstimulasi. Setelah makan, Dev mengunci diri di kamar, tidak tidur semalaman, dan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki pil peremajaan. Dia tahu bahwa tujuan dari upaya putus asa ini adalah untuk mengungkapkan pengalaman hidupnya lebih cepat. Sekarang dia benar-benar ingin. Apakah Anda tahu siapa ibumu? Jadi apa yang begitu menakutkan tentang Pulau Naga? Setelah subuh keesokan harinya, Dev hanya makan sederhana dan terus menyempurnakan pil peremajaan. Pada saat ini, di ibu kota provinsi keluarga Wei, 4 tuan dari keluarga Wei berlutut di tanah, gemetar, ketakutan. Sementara Askara menatap kepala Paman Fu dengan marah. Puff, tiba-tiba, Askara sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Tuan, keempat tuan dari keluarga Wei buru-buru bangkit dan membantu Askara untuk duduk. Askara, jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, berhentilah menyombongkan diri. Jika kamu membiarkan keluarga Jiang mengambil tindakan, masalah ini sudah lama terselesaikan. Sekarang, bahkan Paman Fu sudah mati. Sebelum Debbie memasuki ruangan, suara marah datang. Dia juga datang ke sini dengan tergesa-gesa setelah mendengar bahwa Paman Fu telah terbunuh, tapi baru saja memasuki pintu. Melihat darah di sudut mulut Askara, dia tiba-tiba
terkejut, dan sedikit kesusahan muncul di matanya. Jangan melihat pemukulan dan omelan yang biasa. Tetapi jika Askara benar-benar ingin melakukan sesuatu, Debbie masih sangat tertekan. Lagi pula, keduanya telah menikah selama bertahun-tahun. Nyonya melihat Debbie datang. Keempat tuan dari keluarga Wei semuanya berteriak dengan hormat. Izinkan saya bertanya, apakah Paman Fu ini dibunuh oleh Dev itu? Debbie melirik kepala Paman Fu dan bertanya. Ya, kata salah satu tuan keluarga Wei. Tampaknya Dev tidak membunuhmu, tetapi ingin kamu mengembalikan kepala Paman Fu. Debbie terus bertanya. Ya, dan dia juga meminta kami untuk membawa pesan, mengatakan bahwa dia akan datang ke ibu kota provinsi dan memenggal kepala tuan. Seorang master keluarga Wei berkata dengan gemetar. Arogan Debbie menamparkan telapak tangannya dan kepala tuan keluarga Wei meledak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.